Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah baik, Kak. Wah, kok manggilnya Kak? Waduh, ya nggak apa-apa. Baik, pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan bersama-sama belajar pengantar ilmu fikih. Masya Allah. Pada video kali ini kita akan membahas bersama apa pengertian dari fikih itu sendiri dan apa saja batasannya. Oleh karena itu, simak sampai akhir video ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah pada beberapa kesempatan ke depan kita akan belajar fikih dengan dilengkapi presentasi melalui PowerPoint. Dan insya Allah untuk kesempatan yang pertama ini kita akan mengenal lebih dekat tentang apa itu fikih. Kaum muslimin yang berbahagia, kata fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu. Penggunaan makna bahasa untuk kata fikih bisa kita jumpai dalam beberapa ayat di Al-Quran. Di antaranya firman Allah di surat Hud ayat 91 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan komentar kaumnya Syuaib karena mereka tidak mau mengimani Syuaib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaumnya Syuaib mengatakan qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak paham terhadap banyak hal yang kamu ucapkan. Di situ ada kata ma nafqahu yang maknanya adalah ma nafhamu. Ma nafqah, kami tidak faqih, artinya kami tidak paham. Kemudian penggunaan istilah atau penggunaan kata fikih dengan makna bahasa yang artinya paham juga bisa kita jumpai pada firman Allah di surat Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa semua makhluk yang ada di alam raya ini, baik yang ada di langit maupun di bumi, semuanya mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua tasbih mereka kita fahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang jumlahnya 7, berikut juga bumi dan semua yang ada di dalamnya, tusabbihu lahu, semuanya mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in, dan tidak ada satupun yang ada di alam ini illa yusabbihu bihamdihi, kecuali mereka mensucikan nama Allah dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak memahami tasbih mereka. Ada kalimat la tafqahuna tasbihahum, maknanya adalah la tafhamuna tasbihahum. Kalian tidak faqih terhadap tasbih mereka, artinya kalian tidak paham terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka mentasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa jumpai pada doanya Nabi Musa yang sangat terkenal dan insya Allah doa ini kita hafal. Ketika Musa mau menghadapi Fir'aun, beliau memohon kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di situ Musa mengatakan, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah ikatan yang ada pada lisanku sehingga aku bisa berbicara dengan enak, berbicara dengan nyaman, bisa difahami, yafqahu qawli, agar mereka faqih terhadap ucapanku, artinya agar mereka faham terhadap ucapanku. Kemudian kita beralih pada pengertian fikih secara istilah. Ada satu keterangan yang pernah disampaikan oleh Abu Hanifah rahimahullah, salah satu di antara imam dalam madhab yang 4, yaitu imam madhab Hanafiyah. Beliau rahimahullah pernah memberikan definisi untuk fikih. Beliau katakan, fikih adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikih kata beliau adalah pengenalan diri ini malaha wa ma'alaiha, terhadap apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga menurut pengertian beliau, maka fikih di situ ada 3 unsur. Yang pertama upaya mengenal, kemudian objek yang dikenali adalah apa yang menjadi hak kita, dan yang kedua apa yang menjadi kewajiban kita. Makanya ketika orang mengenal hak dan kewajibannya secara syariat, berarti berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Abu Hanifah, orang ini telah belajar fikih.
ada beberapa catatan yang bisa kita berikan untuk definisi ini. Yang pertama, definisi fikih seperti yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, ini ruang lingkupnya sangat luas, mencakup semua masalah agama, baik masalah amaliyah, masalah akidah, masalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, masalah adab, maupun yang lainnya. Karena itulah kita mengenal ada istilah fikih akbar, fikih besar, yang itu mengkaji seputar masalah akidah. Kenapa disebut sebagai ilmu fikih yang kemudian dikasih label fikih akbar? Karena ini termasuk bagian dari upaya mengenal apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terkait masalah akidah. Kemudian definisi yang seperti di atas yang disampaikan oleh Abu Hanifah mencakup di dalamnya fikih akbar, yaitu fikih tentang masalah akidah. Karena bagian dari syariat Islam juga masalah akidah. Dan definisi semacam ini adalah definisi yang dipahami oleh para ulama yang sezaman dengan Abu Hanifah rahimahumullahul jami'. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian fikih sebagai salah satu cabang ilmu. Kalau tadi pengertian fikih yang disampaikan oleh Abu Hanifah adalah fikih secara umum, fikih yang mencakup semua syariat yang ada dalam agama kita. Kemudian istilah fikih ini semakin mengerucut dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin. Sehingga selanjutnya fikih menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam. Lalu apa pengertian fikih sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam? Ada satu definisi yang sangat umum yang dikenal oleh atau yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka memberikan batasan fikih. Mereka mengatakan fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Kita ulangi definisi fikih. Kata para ulama, fikih sebagai salah satu cabang ilmu sehingga dibedakan dengan ilmu hadis, dibedakan dengan ilmu akidah, dibedakan dengan ilmu bahasa dan seterusnya. Ilmu fikih sebagai salah satu cabang ilmu adalah ilmu yang membahas tentang ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, al-amaliyah, yang terkait dengan amalan, yang hukum itu al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang hukum itu digali, dipahami min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Baik. Dari definisi ini berarti kita bisa memberikan 4 batasan fikih sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam. Yang pertama, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Fikih itu ilmu terkait hukum syariat. Berarti ilmu yang bukan terkait hukum syariat, yang tidak ada kaitannya dengan masalah agama, seperti ilmu logika, ilmu mantik, ilmu filsafat, atau ilmu yang terkait dengan masalah lingkungan kita, ilmu IPA misalnya, atau sains dan yang lainnya, ini tidak ada hubungannya dengan fikih. Karena ini tidak bersumber dari syariat. Dan disebut ilmu syariat ketika dia bersumber dari qaulullah wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumber dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah sumber utama dalam syariat kita. Makanya kalau kita mendengar ada istilah dia sesuai syariat, berarti sesuai dengan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ini ilmu syariat, berarti dia ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, ilmu yang bersumber dari firman Allah taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-amaliyah, dia terkait dengan amal. Berarti tidak termasuk kajian dalam ilmu fikih adalah yang bukan terkait dengan amal. Misalnya terkait dengan keyakinan, atau terkait dengan akidah, atau terkait dengan masalah manhaj. Bagaimana kita membangun prinsip yang benar dalam beragama. Ini tidak dibahas dalam ilmu fikih. Ini masuk dalam kajian ilmu yang lain. Yang meskipun tidak kita pungkiri, itu masuk dalam kajian ilmu syariat. Kemudian yang ketiga, al-muktasabah, yang dia digali. Artinya dia hasil ijtihad. Sehingga ilmu ini
adalah kesimpulan dari ijtihad seseorang terhadap dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari hasil mimpi, bukan dari hasil merenung, ya, kemudian dapat wangsit, bukan. Makanya tidak ada istilah fikih dari mimpi, nggak ada. Kalau ada orang yang punya kesimpulan fikih, dari mana kamu dapatkan ini? Dari mimpi. Wah, itu bukan fikih. Karena fikih tidak berasal dari mimpi, tapi berasal dari ijtihad seseorang ketika memahami dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, unsurnya adalah min adillatiha tafsiliyah. Dia digali dari dalil-dalil yang rinci. Yang dimaksud dalil yang rinci di situ meliputi 4 hal: Al-Quran, Sunnah atau hadis, kemudian ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Baik. Karena itu ketika dalilnya tidak bersumber dari 4 ini, tapi bersumber dari yang lain, bukan termasuk dalam pembahasan ilmu fikih. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah yang pertama. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.